Apa yang bisa diajarkan seorang pilot pesawat tempur tentang sepak bola? Bayangkan seseorang yang terbiasa terbang dalam misi militer dengan resiko tinggi, saat ini berdiri di pinggir lapangan sepak bola. Namanya Bjorn Mansverk. Ia dulu seorang pilot F-16 Angkatan Udara Norwegia, dan hari ini ia menjabat sebagai mental coach untuk klub di Norwegia yang bernama Bodø Glimt. Klub yang dulu dianggap biasa saja dan sekarang jadi salah satu kisah paling menarik di Eropa. Mereka mengejutkan klub-klub besar, mereka stabil secara finansial, dan mereka tampil konsisten di kompetisi Eropa. Dan pertanyaannya ialah, apa hal berbeda yang sebenarnya mereka lakukan? Bagian pertama, budaya adalah fondasi. Mari mulai dari hal dasar, yaitu budaya. Bodø Glimt bukanlah klub kaya, bukan juga klub dengan pemain termahal. Tapi mereka pernah mengalahkan Tottenham Hotspur, Celtic, lalu menang 6-1 atas AS Roma yang saat itu dilatih oleh Jose Mourinho, dan terakhir mengejutkan klub besar Manchester City asuhan Pep Guardiola. Itu bukan kebetulan, bahwa menurut teori budaya organisasi dari Edgar Schein, budaya adalah pola kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sampai menjadi identitas. Sebagai mantan kuadron, Mansverk tahu bahwa di dalam dunia militer, budaya bukan slogan motivasi, tapi budaya adalah sebuah sistem. Mulai dari disiplin dalam latihan, kejelasan peran, tanggung jawab kolektif, dan hal-hal itulah yang ditanamkan di klubnya. Dan di Bodø Glimt, semua orang tahu perannya dan tidak ada ego yang lebih besar dari sebuah tim. Dan itulah fondasi yang membuat mereka solid. Tapi budaya saja tidak cukup. Kalau orang dan tim tidak mau berkembang, maka budaya akan stagnan. Dan disinilah konsep yang kedua. Bagian yang kedua, growth mindset. Konsep ini diperkenalkan oleh seorang psikolog yang bernama Carol Dweck. Growth mindset percaya bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tapi kemampuan itu bisa dilatih. Di Bodø Glimt, mereka tidak terlalu fokus pada frasa kita harus juara, tapi mereka fokus pada satu hal, yaitu kualitas performa mereka hari ini. Untuk itu, di porsi latihan, para pemain dilibatkan untuk melakukan meditasi sebelum latihan, lalu diskusi kelompok, dan evaluasi individu. Mansverk menghilangkan obsesi pada hasil jangka pendek, karena ketika kamu hanya fokus pada hasil, kamu akan mudah panik. Tetapi ketika kamu fokus pada proses, kamu akan jauh lebih stabil. Lalu di sini ada satu elemen penting yang sering kali dilupakan oleh tim-tim besar, yaitu lingkungan yang aman. Bagian yang ketiga, psychological safety. Konsep ini dipopulerkan oleh seorang profesor Harvard yang bernama Amy Edmondson. Psychological safety berarti bahwa anggota tim merasa aman untuk melakukan kesalahan. Mereka tidak takut dipermalukan dan tidak takut dihukum secara berlebihan. Saat pandemi 2020, hampir semua klub di Norwegia menghentikan latihan dan banyak yang memotong kontrak pemain yang dianggap kurang penting. Tapi Bodø Glimt melakukan hal yang berbeda. Mereka sepakat bahwa semua orang akan terkena potongan gaji sebesar 20% dengan janji bahwa jika target tercapai, uang akan kembali 2 kali lipat. Dan hasilnya, mereka tetap latihan ketika klub lain berhenti. Lalu ketika liga dimulai kembali, mereka jauh lebih siap secara fisik dan mental. Dan pada akhirnya, mereka menjuarai liga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sekarang, kita lihat dampaknya di level Eropa. Apakah ini cuma sukses di level lokal saja? Ternyata tidak. Bahkan di musim UCL 2025-2026, mereka berubah menjadi sosok kuda hitam bagi tim-tim besar Eropa. Bagian yang keempat, kecerdasan kolektif. Sebagai seorang pilot pesawat tempur, Mansverk tahu satu hal penting, bahwa tidak ada misi yang sukses sendirian. Ia harus mendengarkan seorang radar operator, mendengarkan tim, lalu berbagi informasi dengan sangat cepat. Dan dalam teori manajemen, hal ini disebut sebagai collective intelligence, atau tim yang saling berbagi informasi akan lebih cerdas daripada individu paling jenius sekalipun. Dan di Bodø Glimt,
Semua pemain muda dihargai, dan itulah yang membuat mereka bisa adaptif. Jadi, apa pelajaran besarnya? Dari pilot pesawat tempur, ke klub kecil di Norwegia, hingga bisnis dan organisasi. Bahwa kinerja tinggi dalam level organisasi itu bukan soal bakat luar biasa, tapi soal budaya yang kuat, mindset yang berkembang, lingkungan yang aman, dan kecerdasan kolektif. Bodo Glimt membuktikan bahwa tim kecil bisa mengalahkan raksasa lainnya bukan karena mereka lebih kaya, tapi karena mereka lebih siap secara budaya dan mental. Atau mungkin pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan bagaimana menjadi tim besar, tapi apakah budaya kita sudah cukup kuat untuk menjadi besar?